Dua sahabat bernama Johnny dan Frankie yang pada saat itu bertemu kembali setelah 4 minggu libur dari aktivitas. Mereka akan menjalani pekerjaan mereka lagi sebagai pembunuh bayaran. Pikir gue beli rokok pakai tai. Udah berita buat lu. Saat mereka di perjalanan, Johnny memberitahu Frankie bahwa hari ini adalah hari terakhir ia bekerja karena ia akan pensiun sebagai seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Frankie bertanya-tanya, kalau Johnny pensiun, lalu ia akan bekerja apa? Johnny kemudian menjawab bahwa dirinya akan membuka usaha peternakan lele. Frankie kemudian tertawa. Ia tidak yakin bahwa Johnny bisa menjalankan usaha tersebut. Frankie juga memberi saran agar tidak pensiun, karena jika hal tersebut dilakukan maka Mercy kena imbasnya. Mercy adalah adik Johnny yang mana masih membutuhkan biaya untuk kuliahnya. Johnny tidak suka dengan perkataan Frankie. Ia kemudian memukulnya karena tiba-tiba membahas adiknya. Karena Mercy tidak pernah tahu pekerjaan sebenarnya dari sang kakak. Johnny memperingatkan Frankie untuk tidak membahas adiknya atau mencoba mendekati adiknya karena Johnny tidak mau adiknya celaka karena pekerjaan dari sang kakak. Frankie kemudian beritahu Johnny bahwa hari itu mereka mendapat tugas untuk membunuh seorang penipu bernama Jonathan dan rencananya mereka akan menyamar sebagai petugas sensus untuk menipu para penjaga. Akan tetapi yang terjadi adalah Pagi. Setelah selesai menghabisi penjaga-penjaga tersebut, mereka berdua langsung menuju ke kamar utama, yang mana terdapat pria gemuk yang pada saat itu sedang tidur nyenyak setelah melakukan hubungan intim bersama dengan kekasihnya. Mereka yang pada saat itu mengira pria gemuk tersebut Jonathan, pria itu diikat. Bahkan pria tersebut sudah mengatakan bahwa ia bukan Jonathan, tetapi ia bernama Lukman. Johnny yang tidak percaya kemudian memukulnya berkali-kali. Siapa yang suruh kalian bunuh saya? Namun Johnny pada saat itu mulai ragu saat ia melihat foto di berkasnya, yang mana foto tersebut tidak mirip dengan pria gemuk itu. Johnny kemudian langsung naik ke atas untuk melihat foto Lukman pada saat masih muda. Setelah sampai di kamar, ternyata kekasih Lukman yang bernama Anita terbangun. Karena dari awal Anita sudah diborgol oleh Lukman. Ia kemudian diminta tolong kepada Johnny untuk mengambilkan kunci borgolnya di atas meja. Setelah Anita terbebas, Johnny melanjutkan pencariannya dan juga mengobrol dengan Anita, dan ternyata diam-diam Anita mengambil senjata di lantai untuk menyerang Johnny. Namun Johnny sudah menyadari hal tersebut dan langsung menembak Anita agar wanita tersebut tidak bisa macam-macam lagi. Alasan Johnny menembak Anita adalah ternyata wanita tersebutlah yang bernama Jonathan. Johnny bisa dengan mudah menebaknya setelah menemukan sebuah obat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang transgender. Dan ya benar, Anita adalah Jonathan yang sudah melakukan operasi transgender agar segala penipuannya selama ini tidak terbongkar. Itu obat untuk produksi estrogen. Gak mungkin! Setelah Anita dibunuh, Johnny langsung memanggil timnya untuk membereskannya, termasuk dengan membebaskan Lukman yang tidak bersalah itu. Akan tapi karena merasa tidak terima kasihnya dibunuh, Lukman dengan cepat mengambil senjata milik Frankie dan mengancam akan membunuhnya. Untunglah Johnny bertindak dengan cepat dan ia berkata bahwa tidak akan segan-segan untuk membunuh Lukman jika terjadi apa-apa dengan temannya itu. Setelah misi itu selesai, Johnny mendapat telepon dari Mercy. Mercy hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun karena di hari itu kakaknya berulang tahun. Ia juga sudah menyiapkan hadiah spesial dan meminta Johnny untuk datang menemuinya di suatu tempat. Dan tidak lama kemudian Frankie datang setelah membersihkan dirinya dari bercak darah. Ia juga memakai pakaian dari Lukman. Johnny yang melihat itu kemudian mengatakan di baju tersebut tertulis nama anak Lukman. Dan jika suatu hari anak Lukman melihat Frankie memakai pakaiannya, apa yang akan mereka lakukan? Mendengar hal itu, Frankie terdiam dan kemudian menyuruh Johnny untuk berhenti karena Frankie akan membakar barang tersebut di tong sampah.
Frankie dan Johnny kemudian pergi ke kafe Oma Abang, yang mana di dalamnya terdapat tempat rahasia yang digunakan sebagai markas para pembunuh bayaran. Agar identitas mereka tidak diketahui, Johnny dan Frankie harus berpura-pura memesan makanan. Dan kebetulan pelayannya adalah mantan kekasih Johnny yang bernama Sarah, yang sudah dicampakkan selama 5 tahun. Masih teringat sikap Johnny kepadanya, membuat Sarah merasa kesal dalam melayani mereka. Akan tetapi Johnny dan Frankie harus memesan agar Sarah bisa memberikan kode kepada Damar, atasan para pembunuh bayaran di Oma Abang. Sarah terpaksa melayani mereka, dan sambil menunggu kode tersebut sampai pada bos Damar, Johnny yang disindir karena dulu telah meninggalkan Sarah begitu saja langsung menyusul untuk mengucapkan maaf. Akan tetapi Johnny melakukan kesalahan fatal, yang mana meninggalkan Sarah hanya demi alasan agar Sarah tidak celaka karena pekerjaannya. Sarah pun tidak mudah untuk menerima permintaan maafnya dan meninggalkan Johnny begitu saja. Sar. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya Johnny dan Frankie bertemu dengan Damar. Tanpa obrolan apapun, Johnny langsung berkata bahwa dirinya ingin pensiun. Dan tentu saja Damar kaget, dan Frankie juga memiliki niat yang sama, karena ia tidak bisa bekerja sendirian tanpa Johnny. Damar pada saat itu kecewa karena anak buah terbaiknya pensiun dini. Namun karena Damar tidak bisa berbuat apa-apa, ia kemudian menyetujuinya, tapi dengan syarat mereka berdua harus menyelesaikan 3 tugas terakhir darinya. Dan di hari itu juga dengan sangat sempurna. Kalian kerjakan 3 job terakhir dari saya. Oke, bos. Tidak punya pilihan lain, mereka berdua pun akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Mereka kemudian kembali ke kafe untuk melanjutkan makan siang. Saat mereka makan, anak buah Damar yang bernama Immanuel datang dan menghampiri mereka. Dan kedatangan Immanuel hanya untuk berpamer, karena ia berada di posisi pertama sebagai pembunuh bayaran terbaik di Oma Abang. Dan ia juga merendahkan Johnny, sampai Frankie emosi karena Johnny tidak mau ada keributan di kafe itu, dan juga kafe itu tidak mendatangkan uang baginya. Johnny langsung menahan Frankie, kemudian memberikan selamat kepada Immanuel, sehingga membuat Immanuel semakin menyombongkan diri. Semoga dana pensiunnya sudah terkumpul. Old school. Saya mau sebelum kita pensiun kita pecahkan dulu kepalanya. Mereka berdua kemudian pergi ke lokasi pertama. Di tengah perjalanan, Frankie mendapat telepon dari Mercy. Dan ternyata selama ini Frankie dan Mercy menjalani hubungan tanpa sepengetahuan Johnny. Dan di saat itu Mercy mengatakan bahwa ia akan beritahu Johnny tentang hubungannya, karena ia ingin tahu apakah Frankie serius kepadanya. Awalnya Frankie menolak, takut Johnny akan marah. Tapi sayangnya Mercy tidak menerima penolakan itu, dan apa yang akan terjadi nantinya, Frankie harus mengungkapkan yang sebenarnya. Pokoknya aku capek ya backstreet kayak gini. Hari ini pas kasih surprise ke dia, mau barengan atau enggak bebas. Jangan hari ini, nanti santai ya, relax. Perut Johnny tiba-tiba mules, dan ia berhenti di toilet umum. Johnny berpikir bahwa itu semua ulah dari Sarah, yang mana Sarah menaruh sesuatu di makanannya. Namun saat ditelepon untuk dimintai penjelasan, Sarah langsung marah-marah dan menyuruh Johnny yang minta maaf kepadanya. Kesal karena sakit perutnya tidak berhenti, Johnny kemudian memberitahu Frankie bahwa semua ini ulah dari Sarah. Akan tetapi Johnny kemudian mengatakan bahwa ia masih mencintainya, wanita tangguh dan pintar yang tidak pernah Johnny temukan pada wanita lain. Salah satu ketangguhan Sarah adalah mampu membesarkan anaknya yang bernama Farel sendirian. Diketahui bahwa dulu waktu Sarah ditinggal pergi oleh Johnny, anak yang katanya keguguran nyatanya dilahirkan seorang diri oleh Sarah, dan tidak pernah memberitahu Johnny sama sekali. Johnny sangat sayang kepada Farel, ia jadi sering menyempatkan diri untuk berkunjung ke sekolahnya dan mengawasi Farel dari kejauhan. Namun sebelum selesai menceritakannya, tiba-tiba perut Johnny mules lagi dan ia harus pergi ke toilet. Saat ia akan keluar dari toilet, tiba-tiba Farel berada di luar toilet karena ia disuruh oleh gurunya karena tisu di toilet habis, dan ia segera memberikan tisu tersebut kepada Johnny.
Johnny dan Frankie kemudian segera ke lokasi pertama, yaitu seorang gamers bernama Susilo. Dan masalahnya adalah karena Susilo mainnya toksik, dan lawan Susilo tidak terima dan menyewa pembunuh bayaran karena tidak mau melihat Susilo terjun ke dunia game lagi. Walau alasannya sepele, Johnny dan Frankie tetap memasuki rumah tersebut untuk mencari keberadaan Susilo. Akan tetapi saat mereka menemukannya, ternyata Susilo ini hanya seorang anak kecil. Awalnya Johnny tidak yakin bahwa target mereka anak kecil, tapi saat ia meriksa berkas yang diberikan oleh Damar, dan memang benar, anak kecil inilah yang harus mereka bunuh. Di sini Johnny dan Frankie bingung, apakah mereka harus membunuhnya hanya gara-gara game atau tidak. Akan tetapi karena mereka adalah pembunuh yang profesional, mereka akhirnya terpaksa akan mengeksekusi Susilo saat itu juga. Dan tiba-tiba perut Johnny mules dan tidak bisa ditahan lagi. Johnny memilih untuk pergi ke toilet, sedangkan Frankie tidak akan melakukan apapun sampai Johnny kembali. Sambil menunggu Johnny, Frankie dan Susilo berbicara, di mana Susilo memberitahu Frankie bahwa dirinya hidup sendirian karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kakak laki-lakinya ditembak oleh pembunuh bayaran 7 tahun yang lalu. Mengetahui bahwa kakak Susilo dibunuh di depan masjid saat akan sholat subuh, Frankie tiba-tiba mengaku bahwa dirinya lah pembunuh bayaran itu yang sudah menembak kakaknya. Alasannya adalah karena kakak Susilo seorang teroris dan harus dibunuh untuk menebus kesalahannya. Mendengar hal itu, Susilo histeris karena tidak percaya, dan ia bahkan langsung merebut senjata Frankie yang sempat ditaruh di meja untuk balas dendam. Dan untunglah Johnny berhasil menenangkan Susilo. Ia berkata bahwa pembunuh Frankie tidak akan merubah apapun, dan itu hanya akan membuat Susilo ditangkap oleh polisi dan juga pembunuh bayaran lainnya. Merasa ucapan Johnny benar, Susilo yang takut masa depannya hancur, ia pun memilih untuk menembak plafon. Demi menebus kesalahan Frankie karena sudah membunuh kakaknya, Johnny kemudian memberikan penawaran, di mana ia dan Frankie akan memalsukan kematian Susilo. Dan jika Susilo ingin selamat, maka ia harus pergi dari kota itu untuk mengasingkan diri. Johnny dan Frankie kemudian pergi ke klinik pengobatan alternatif untuk menyembuhkan sakit perut Johnny. Setelah Johnny meminum ramuannya, giliran Frankie untuk toto aura agar tubuhnya segar kembali. Oh, Frankie? Dan di saat itulah Johnny akhirnya tahu bahwa Frankie memiliki hubungan dengan Mercy. Karena tidak sengaja Johnny melihat pesan yang dikirim Mercy kepadanya. Johnny marah karena Frankie diam-diam telah menjalin hubungan dengan adiknya. Hubungan yang bisa saja mengancam nyawa Mercy karena pengerjaan mereka. Namun karena masih ada kerjaan lain, Johnny memilih untuk menahan amarahnya dan akan mengajak Frankie bicara setelah misinya selesai. Lapar gue sekarang. Pengen makan orang. Target kedua mereka adalah seorang pemimpin yayasan sosial yang telah melakukan money laundry. Setelah menyamar sebagai wartawan, mereka berdua langsung menanyakan uang-uang klien yang telah disembunyikan oleh Janice. Awalnya Janice masih bisa berbicara santai, akan tetapi Johnny dan Frankie sudah menodongkan senjata masing-masing. Dan Janice pun berusaha menjelaskan bahwa uang-uang tersebut digunakannya untuk biaya operasional perusahaan. Dan juga meyakinkan mereka bahwa ia tidak pernah menggunakan uang sumbangan tersebut untuk pribadinya. Janice kemudian pamit untuk membuatkan minum, tetapi karena galonnya di antar tersebut tidak langsung dipasang, alhasil Janice berusaha mengangkatnya sendiri sampai airnya tumpah. Dan sialnya Janice tidak sadar bahwa tumpahan air tersebut mengalir di kabel yang ada di dekatnya. Alhasil, kabel yang karetnya sudah terkelupas itu pun langsung menyambar listrik ke tubuh Janice dan membuatnya tewas seketika. Setelah memastikan target kedua benar-benar mati, Johnny dan Frankie pun lanjut ke lokasi yang terakhir. Dan sebelum itu, ternyata Johnny sudah tidak tahan dan langsung menghajar Frankie di suatu tempat. Johnny yang terus memukul Frankie, ia minta penjelasan kenapa Frankie bisa menjalin hubungan dengan adiknya, padahal sebelumnya sudah sepakat
untuk tidak berhubungan dengan keluarga manapun karena takut ada yang celaka akibat pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran. Tak lama dari itu, Johnny kemudian bertemu dengan Mercy. Karena yang pertama kali ditanyakan oleh Mercy adalah Frankie. Johnny langsung memberitahu adiknya bahwa ia sudah tahu semuanya. Dan demi melindungi Mercy, Johnny sengaja membunuh Frankie. Karena cintanya tulus kepada Frankie, tentu saja Mercy langsung menangis dan memarahi Johnny karena sudah tega membunuh teman sekaligus kekasih adiknya sendiri. Walaupun alasannya untuk melindungi Mercy, Mercy tidak bisa menerima itu. Apalagi setelah semua pengorbanan yang sudah Frankie berikan kepadanya, termasuk menghabiskan seluruh tabungannya demi peternakan lele yang diimpikan oleh Johnny. Dia pakai semua tabungan. Mengetahui hadiah ulang tahunnya adalah pemberian dari temannya sendiri, Johnny menjadi luluh dan memberikan kunci mobilnya agar Mercy bisa membuka bagasi mobil. Karena disitulah Johnny menyembunyikan Frankie yang masih pingsan. Melihat ketulusan dari Frankie, Johnny akhirnya menyetujui hubungan mereka. Namun ia memberi peringatan, jika Frankie berani menyakiti Mercy, maka Johnny tidak akan pernah mengampuninya. Tak lama setelah itu, Johnny merasa gatal-gatal di tubuhnya. Mercy kemudian langsung bawanya ke rumah sakit dan diketahui bahwa Johnny mengalami alergi dari obat yang diminumnya di pengobatan alternatif sebelumnya. Mercy kemudian mengambil obat Johnny. Dan Frankie kemudian mengatakan bahwa target mereka berada di rumah sakit yang sama. Ia adalah Bruno, orang yang sering melakukan pencurian, pemerasan, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Di sini Bruno telah ditangkap oleh polisi dan ia dibawa ke rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan. Dan jika nanti dokter mengatakan tubuh Bruno sehat, maka polisi akan bawanya ke gedung belakang untuk dieksekusi mati. Dan tugas mereka adalah mengambil salah satu barang yang disimpan oleh Bruno dan diberikan kepada bos Damar. Akan tetapi waktu mereka tidak banyak, mereka hanya mempunyai waktu 10 menit sebelum Bruno dieksekusi mati. Berhasil menyamar sebagai perawat, Johnny dan Frankie pun bertemu dengan Bruno. Barang yang diminta oleh Damar juga sudah diberikan oleh Bruno dari kemaluannya. Akan tetapi Bruno sendiri yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya sebelum eksekusi mati. Dan alasannya adalah untuk membuat bukti bahwa orang-orang seperti dirinya, Johnny, Frankie, dan pembunuh lainnya bukanlah orang yang bisa dikendalikan. Namun Johnny dan Frankie masih berada di bawah kendali bos Damar. Johnny tersinggung dan membatalkan niatnya untuk membunuh Bruno. Sistem lu gagal. Sudah, belum. Setelah 3 misi diselesaikan, Johnny, Frankie, dan Mercy pergi ke Ama Abang. Tapi hanya Johnny dan Frankie yang mempunyai urusan. Ia menyuruh adiknya tersebut untuk menunggu di mobil. Sesampainya di dalam, Johnny berencana untuk menemui Sarah. Tapi karena ia pulang lebih awal, Johnny kemudian meninggalkan Frankie di ruang tamu karena akan menelpon Sarah. Tak lama dari itu, seorang pelayan menyuruh Frankie untuk menemui bos Damar. Ternyata alasan Damar hanya untuk menemui Frankie saja adalah karena Damar sudah tahu bahwa Johnny dan Frankie sudah membohonginya, yang katanya mereka sudah membunuh 3 target, tapi nyatanya masih ada 1 orang, yaitu Susilo yang dibiarkan hidup sampai Damar harus menyuruh anak buahnya yang lain untuk membunuh anak tersebut. Damar kemudian berkata bahwa ia ingin memberikan kesempatan hidup kepada Frankie, tapi dengan syarat Frankie harus membunuh Johnny, dan jika tidak, Mercy akan terbunuh. Dan di waktu yang sama juga Johnny mendapat rekaman video dari Immanuel. Dan ternyata rencana penculikan ini dibuat oleh Damar dan Immanuel untuk menghukum Johnny karena tidak menyelesaikan tugas terakhirnya dengan baik. Di saat Johnny marah kepada Frankie, Frankie kemudian memberitahu bahwa bukan hanya Mercy saja yang berada dalam bahaya, tapi Sarah dan Farel juga, di mana mereka dibuat sayembara agar para pembunuh bayaran datang dan membunuh mereka. Karena sudah mengetahui permainan Immanuel seperti apa,
Johnny memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal Sarah. Dan ternyata benar saja bahwa terdapat beberapa pembunuh bayaran yang sudah berada di sana untuk membunuh Sarah demi hadiah yang diberikan oleh Damar. Lalu pertarungan pun terjadi. Keluar lo! Dan untung saja Johnny dan Frankie mampu bekerja sama dengan baik. Mereka berhasil membunuh semua pembunuh bayaran itu. Kemudian langsung masuk untuk memastikan keadaan Sarah dan Farel. Tapi begini dulu ya. Setelah memastikan keadaan Sarah dan Farel aman, Johnny keluar karena ingin mencari tempat persembunyian yang aman. Akan tetapi tiba-tiba Emmanuel menelpon dan menyuruh Johnny untuk membunuh Frankie jika ingin adiknya selamat. Mengetahui hal tersebut, Johnny pun sadar bahwa dirinya dan Frankie diadu domba. Lalu tepat setelah telepon itu ditutup, Frankie sudah berada di belakang Johnny sambil menodongkan senjatanya. Lakuin apa yang harus lo lakuin. Saya sayang kau, John. Tapi saya lebih sayang Mercy. Frankie kemudian membawa mayat Johnny kepada Damar dan Emmanuel. Dan di saat itu semua orang percaya bahwa Johnny benar-benar sudah mati. Tapi tiba-tiba perkelahian tersebut berlangsung cukup lama. Emmanuel dan Johnny sama-sama berambisi untuk menang, tapi berkat bantuan dari Frankie, Emmanuel berhasil dikalahkan tepat setelah Johnny akan dikalahkan. Dan ternyata Emmanuel masih hidup dan mengejar Johnny keluar. Sementara itu, Frankie menghadapi Damar. Karena di sini Damar sudah menodongkan senjata ke arahnya, Frankie pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai ketika Mercy menendang tangan Damar dan membuat senjata tersebut jatuh, Frankie pun langsung mengambilnya dan langsung membunuh Damar saat itu juga. Setelah pertarungan itu berakhir, Mercy berlari keluar untuk menemui Johnny. Mercy kemudian memeluk kakaknya. Dan tiba-tiba dari belakang, Emmanuel menembak Johnny. Tidak terima kakaknya ditembak, Mercy mengambil senjata milik Johnny. Dia menembak Emmanuel berkali-kali sambil menangis, hingga Emmanuel tewas. Dari kejadian tersebut, Johnny meninggal dunia. Dan sebelum ia pergi, Johnny sempat mengatakan pesan yang ditujukan pada Sarah, yang mana sebenarnya selama ini Johnny tidak sepenuhnya meninggalkan Sarah. Dan Johnny juga selalu mengawasi Farel, menanggung semua biaya sekolah Farel dan biaya sewa rumah. Johnny! Aku janji gak baik. Waktu telah berlalu, kini Mercy dan Frankie membuka usahanya sendiri, yaitu sewa pembunuh bayaran. Lalu kemudian mayat-mayat target diberikan kepada Sarah yang meneruskan bisnis peternakan lele peninggalan Johnny untuk dijadikan pakan lele. Dan film pun selesai.